Halo, kembali lagi di Sira Channel. Pada kesempatan ini, Mimin mau ngebahas salah satu kelompok terkuat yang ada dalam film serial drama Majisuka Gakuen. Sebelumnya, ini hanyalah sebuah teori yang didapat dari analisa teori Mimin pribadi tentunya. Untuk Majisuka Gakuen itu sendiri, Mimin rasa teman-teman udah pada tahu itu film tentang apa. Nah, dalam film Majisuka Gakuen ada sebuah kelompok terkuat yang dikenal dengan sebutan Rapapa. Dalam video ini, Mimin mau ngebahas manakah kelompok Rapapa terbaik yang ada dalam film Majisuka Gakuen. Sekali lagi, ini hanyalah sebuah analisa dengan beberapa data pendukung dari alur cerita itu sendiri. Pastinya teman-teman yang menonton film Majisuka Gakuen memiliki perbedaan dalam menyikapi hal ini. Jadi, bila memiliki perbedaan urutan, silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita berdiskusi. Sejauh ini dalam Majisuka Gakuen season 1, 2, 4, dan 5, kita baru mengetahui 4 generasi dari kelompok terkuat secara lengkap. Yang dimaksud lengkap adalah kelompok intinya, yaitu presiden, wakil presiden, dan 4 ratu. Loh, tapi kan gak semua generasi punya wakil presiden. Ya, untuk itu Mimin setuju sih emang. Karena adanya wakil presiden disebabkan oleh sang presiden yang sedang tidak ada di sekolah Majisuka. Contohnya, Oshima Yuko yang sedang sakit, dan Maeda Atsuko yang sedang mencari jawaban. Oke, langsung saja kita mulai. Manakah yang cocok untuk menjadi generasi kelompok Rapapa terbaik? Seperti biasa, Mimin akan mengurutkan mulai dari yang paling bawah. 4. Kita mulai dari kelompok Rapapa di era Katsuzetsu. Sempat terjadi dualisme di kelompok Rapapa ketika Rapapa sebelumnya ditinggalkan oleh Sal. Meskipun akhirnya mereka bersatu kembali untuk melawan Yakuza. Tapi ada beberapa faktor yang membuat Mimin meletakkan era Katsuzetsu di paling bawah. Yang pertama adalah tidak melindungi Majijo. Ini adalah kesalahan yang sangat besar, karena di era itu Majijo sedang berperang melawan Yakuza. Tetapi Katsuzetsu sempat mengabaikan hal itu, dan malah lebih mementingkan peperangan antar Yangki. Walaupun hal itu disebabkan oleh Katabutsu yang terluka oleh Yabakune. Tetapi jika dilihat dari awal season 5, Rapapa pada era Katsuzetsu tidak pernah membantu Sakura dan teman-temannya untuk melawan Yakuza, kecuali di akhir season 5. Sebagai penerus Rapapa, seharusnya mereka saling melindungi Majisuka Gakuen. Ditambah saat itu, salah satu murid Majisuka yaitu Sal sudah tidak bernyawa. Tim Hinabe juga tidak mengetahui kekuatannya masing-masing. Sehingga pada era ini tidak memiliki 4 ratu. Selain itu, Kamisori dan Zombie juga kayaknya sih lebih mengakui kekuatan Sakura dibanding Katsuzetsu. Oi, Sakura-san ga makeru wake nee daro? Mita ro? Katsuzetsu mo hanpan ne. Ha? Uchira ja ha ga tatanakatta kedo. Sakura-san nara byosatsu dayo. Dan yang terakhir adalah salah satu tim Hinabe mengundurkan diri ketika mengetahui kelompok Rapapa akan berperang melawan Yakuza. Minna okashi yo. Uchira joushi kousei daro. Gomen. 3. Selanjutnya adalah Rapapa di era Maeda ataupun Otabe. Ini adalah salah satu Rapapa yang sangat unik karena terdapat 3 kursi di ruangan Rapapa. Selain itu, Maeda dan Otabe pun tidak pernah terlihat duduk di kursi presiden Rapapa. Malahan, Gekikara yang sempat duduk di kursi presiden.
Dan kayaknya sih, ini adalah kursi yang sama pada saat Oshima Yuko menjadi presiden. Atau mungkinkah kursi Maeda dan Otabe adalah dua kursi kayu ini? Karena dua kursi kayu ini terletak tepat di depan bendera Majijo. Belum bisa dipastikan juga sih. Tapi yang pasti Maeda adalah orang yang sangat menghargai Oshima Yuko. Nah, kembali lagi ke topik awal. Jadi singkat cerita, pada era ini Maeda memberikan Otabe untuk mengambil alih Majijo sementara. Ini merupakan hal yang sangat baik sebenarnya, karena Otabe adalah orang yang selalu memikirkan dampak berikutnya. Sebab di era itu Nezumi sedang mencoba mengadu domba antar sekolah dan juga melakukan revolusi di Majisuka. Untungnya Otabe dapat mempertahankan Majijo dengan baik. Tapi beberapa alasan yang membuat Mimin meletakkan era Maeda di posisi ketiga adalah: yang pertama yaitu 4 ratu yang bergerak dengan sendirinya. Kita bisa melihat Kabuki Sister datang ke sekolah Yabakune tanpa ada instruksi dari Otabe. Padahal saat itu Otabe adalah seorang presiden. Dan kemudian Kabuki Sister kalah pada saat itu. Kedua adalah 4 ratu yang jarang sekali berkumpul di ruangan Rapapa maupun di luar. Kita bisa lihat malahan tim hormon yang sering berada di ruangan Rapapa. Bahkan ketika aliansi Su ingin menghancurkan Rapapa, hanya ada tim hormon di ruangan Rapapa. Untungnya, Gekikara muncul pada saat itu. Dan alasan ketiga yaitu 4 ratu di era Maeda tidaklah kuat, menurut pernyataan tim hormon. Selain itu, Gekikara juga berubah menjadi Amakuchi. Bahkan Shaku terlihat kalah melawan tim hormon di music video. Walaupun Mimin juga belum bisa memastikan ini spoiler dari sebuah film atau bukan. Tapi yang pasti Shaku juga pernah mengakui bahwa dirinya bukanlah orang yang kuat. Kemudian di posisi kedua adalah Rapapa di era Yuko. Tidak diragukan lagi, secara kekuatan Rapapa di era Yuko mungkin bisa kita katakan adalah yang terkuat. Karena di era ini Rapapa memiliki 2 superhero, yaitu Black dan Torigoya. Ditambah dengan kekuatan Gekikara. Pasti bisa teman-teman bayangkan gimana kekuatan Presiden Rapapa pada saat menaklukkan mereka semua. Tapi alasan yang membuat Mimin meletakkan di posisi kedua yaitu Sado yang tidak bisa mengambil keputusan dan selalu bergantung kepada Oshima Yuko. Padahal, Yuko pernah menyuruh Sado agar dapat melakukan sesukanya. Maksudnya yaitu melindungi Majijo dengan caranya sendiri. Hal ini pernah Oshima Yuko katakan pada season 1 episode 3 dan 6. Sebagai wakil presiden, seharusnya Sado lebih berani mengambil keputusan dan dapat menggantikan posisi Oshima Yuko yang sedang sakit. Kan, emang seharusnya tugas wakil adalah menggantikan ketua ketika sedang tidak ada. Tapi Sado emang gak sepenuhnya salah juga sih, karena Sado selalu melaporkan kejadian apa yang ada di sekolah Majisuka. Kemudian, 4 ratu di era Yuko sepertinya terlalu ingin mengincar Maeda. Padahal, Maeda itu bukanlah sebuah ancaman.
jika tidak diganggu tentunya. Lalu salah satu 4 ratu yaitu Shibuya juga tidak mendengarkan apa yang dikatakan Sado. Dan malah terhasut oleh seorang Yankee di kelas 1, yang tidak lain adalah Nezumi. Kemudian di posisi pertama yaitu sudah pasti Rapapa di era Salt. Sempat terjadi perubahan personil kelompok Rapapa pada era Salt. Dikarenakan Bakamono lulus pada saat itu, sehingga digantikan oleh Miyawaki Sakura. Secara loyalitas dan pertemanan, Rapapa pada era ini emang gak bisa diragukan lagi. Meskipun sempat tidak kompak pada season 4. Dikarenakan kondisi Salt yang saat itu tidak terlalu tertarik dengan Rapapa. Tetapi semua tentang hal itu pun berubah di season 5. Seperti yang saya bilang sebelumnya, di season 4 mereka terlihat sangat tidak kompak. Meskipun begitu, 制裁するのはあんたやない。ソルトや。 4 ratu pada era ini tidak pernah mengambil keputusan untuk bergerak sendiri. Tapi kemungkinan sih 4 ratu sepertinya juga tidak membela Salt sepenuhnya pada season 4. Kita bisa lihat ketika Salt sedang terluka oleh aliansi Gekyoko. Sangat berbeda ketika Sakura ingin mengambil posisi puncak. 4 ratu benar-benar sangat ingin melindungi Salt. Namun, ada hal yang aneh ketika Salt masuk rumah sakit. Padahal, sudah jelas sang presiden sedang terluka. Tetapi ketika diajak 1 lawan 1 melawan pemimpin Gekyoko, mereka berempat sempat terlihat ragu. Untungnya Sakura datang pada saat itu. Tentunya hal itu semua terjadi di season 4. Tetapi seperti yang Mimin bilang lagi, pada season 5 semuanya pun berubah. Bahkan Bakamono pun yang sudah lulus masih ingin melindungi Majijo. Dan juga Rapapa terlihat membantu teman maupun lawannya. Mulai dari Salt yang membantu Antonio untuk keluar dari markas Yakuza, Yoga yang membantu Candy dan Rocky, bahkan sampai beberapa Yankee sekolah Yabakune lainnya. Mungkin bagi sebagian orang berpikir bahwa perbuatan yang Salt lakukan hanyalah untuk menghilangkan kebosanannya, karena Salt sendiri yang mengatakan di awal season 5. Tapi menurut Mimin sih kayaknya bukan itu tujuan sebenarnya. Sebab di season 4 Salt bersungguh-sungguh ingin melindungi Majizuka Gyokuguen. Jadi nggak mungkin juga kan Salt melakukan hal seperti itu. Kemudian Salt juga tidak ingin seluruh Yankee di Majizuka Gyokuguen ikut terlibat dalam perbuatannya ini. Apapun alasannya, menurut Mimin sih dia adalah seorang presiden Rapapa pada saat itu. Jadi bebas dong menentukan keputusannya. Lalu 4 ratu di era ini juga sangat bersahabat dan selalu berdiskusi untuk mengambil keputusan. Walaupun kadang-kadang beberapa dari mereka bergerak dengan sendirinya. Mungkin itu adalah hal yang wajar. Karena emang kondisi saat itu belum ada yang bisa menggantikan posisi dari Salt. Dan yang terakhir, sudah pasti berjuang habis-habisan untuk melawan Yakuza. Pasti teman-teman juga banyak yang bertanya, kok Rapapa di era Sakura pada Kyabosuka Gakuen tidak dimasukkan? Hal ini disebabkan karena emang Kyabosuka Gakuen adalah sebuah season alternatif dari Majizuka Gakuen season 5. Dan sudah pernah Mimin jelaskan di video sebelumnya. Maka dari itu, Mimin tidak memasukkan era Sakura dalam urutan Rapapa terbaik di Majizuka.
Oke, segitu aja dulu penjelasan tentang urutan Rapapa terbaik di Majiska Gakuen. Jika teman-teman kurang setuju, silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita berdiskusi. Sekian dan terima kasih.